tutorial video hukum dan keadilan bersama saya Advokat Roni Wianto tentang perceraian. Sebelum dilanjut, klik subscribe dan tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Advokat Roni Wianto. Pada tutorial video kali ini kita akan membahas tentang perceraian. Sering kita mendengar berita-berita tentang perceraian, baik berita yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita maupun berita di media massa. Sebenarnya perceraian itu bukanlah sebuah cita-cita atau harapan bagi pasangan calon suami istri yang melangsungkan perkawinan. Mereka bertujuan melakukan pernikahan itu untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, romantis dan kekal. Karena keadaan-keadaan tertentu atau faktor-faktor yang membuat mereka pasangan suami istri mengambil keputusan bercerai daripada mempertahankan perkawinannya. Seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara pasangan suami istri, kadang-kadang tidak terselesaikan dengan baik, sehingga mereka merasakan sesuatu hal tidak ada kecocokan. Banyak faktor pula yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, terutama karena faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun kurang perhatiannya terhadap keluarga. Saudara-saudara, meningkatnya angka perceraian selama ini sering juga bermula karena adanya penggunaan medsos yang tidak terkontrol atau penggunaan medsos yang bukan pada semestinya. Memang teknologi berupa medsos itu diciptakan untuk memudahkan komunikasi sebagai sarana untuk membangun relasi, sumber informasi, dan banyak manfaat-manfaat yang diperoleh dari penggunaan medsos. Namun juga diketahui bahwa penggunaan medsos yang tidak terkontrol atau terlalu asik dalam medsos membuat seseorang itu lupa akan waktu, kepentingan bagi pasangannya maupun bagi keluarganya, sehingga hilangnya sikap dan tindakan yang semestinya harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga karena adanya medsos ini sering timbul permasalahan dalam keluarga, juga kadang membuat pola pikir seseorang baik suami atau istri dalam memandang sebuah perkawinan. Tentunya sebuah perkawinan itu seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan suci dan harus dipertahankan sampai dia meninggal dunia. Sekarang karena adanya pola pikir bahwa hidup itu pilihan, kadang-kadang menjadikan alasan mereka untuk mengambil perceraian daripada mempertahankan perceraian. Meskipun tidak sedikit pula mereka menyesal di kemudian hari karena harapan bahagia pasca perceraian tidak terwujud. Sehingga pada zaman sekarang ini dapat dikatakan bahwa tidak ada jaminan suatu perkawinan itu aman dari perceraian. Selain itu, rasa ego dalam diri seseorang juga membuat orang tersebut
kadang-kadang tanpa berpikir panjang mengambil keputusan bercerai daripada mempertahankan perkawinan. Saudara-saudara, dalam tutorial video ini tidak akan dibahas tentang secara psikis seseorang maupun secara sosiologis seseorang. Tetapi dalam tutorial video ini akan dibahas tentang aspek hukumnya tentang perceraian, terutama terkait dengan alasan, syarat, dan prosedur dalam pengajuan gugatan maupun permohonan perceraian. Perlu juga diketahui sebelum dilanjutkan tentang pokok perceraian, tentunya harus diketahui tentang dasar hukum dari perceraian itu. Saudara-saudara, kita ketahui bahwa perceraian itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Mengenai perceraian diatur dalam bab 8 pasal 38 sampai pasal 41. Berbeda bagi pasangan suami istri yang beragama Islam selain undang-undang perkawinan juga berdasarkan pada kompilasi hukum Islam atau disingkat KHI. Mengenai perceraian diatur dalam bab 16 pasal 113 sampai 148 KHI. Pada dasarnya, kedua ketentuan hukum tersebut mengatur bahwa sahnya perceraian itu melalui pengadilan. Sahnya perceraian itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang disebut inkrah. Mengenai alasan perceraian, tentunya juga harus diperhatikan apakah alasan itu memenuhi ketentuan hukum atau tidak. Oleh karena itu harus diperhatikan alasan perceraian itu sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa dapat dilakukannya perkawinan harus mempunyai alasan yang cukup, di mana pasangan suami istri itu tidak dapat hidup rukun kembali. Tetapi bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, alasan itu lebih diperinci dalam pasal 116 KHI. Seperti alasan salah satu pihak pergi tanpa izin selama lebih dari 2 tahun. Kedua, salah satu pihak berzina, menjadi pemabuk, penjudi yang sulit disembuhkan. Ketiga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Kelima, salah satu pihak mendapatkan hukuman pidana selama 5 tahun atau lebih, dan sebagainya. Lebih lengkapnya mengenai alasan itu dapat dilihat dalam layar video ini secara tertulis juga. Kemudian bagaimana prosedur pengajuan daripada gugatan atau permohonan cerai? Pertama, datang sendiri ke pengadilan. Di pengadilan nanti akan diberikan petunjuk mengenai syarat, alasan, dan prosedurnya, termasuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan gugatan atau permohonan cerai. Atau yang kedua, minta bantuan jasa hukum dari seorang advokat, sekaligus sebagai tempat konsultasi hukumnya.
Saudara-saudara, perlu diketahui juga bahwa persidangan untuk sekarang ini dapat dilakukan secara elektronik atau secara online, terutama persidangan yang dilakukan oleh advokat. Untuk itu, hal ini juga harus diketahui juga dalam perkembangan era teknologi yang semakin maju untuk meningkatkan pelayanan pengadilan kepada kepentingan masyarakat dapat dilakukan secara online mulai dari pendaftaran, pembayaran biaya perkara, persidangan maupun sampai putusan dilakukan secara elektronik atau secara online. Saudara-saudara, mengenai prosedur tentunya harus diketahui juga mengenai dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, karena dokumen-dokumen tersebut sangat penting sebagai bukti tertulis pasang suami istri, bahkan bukti kalau punya anak dan sebagainya. Dokumen-dokumen itu yang perlu dipersiapkan antara lain adalah akta perkawinan atau buku nikah, KTP pemohon atau penggugat, kartu keluarga, akta kelahiran anak, surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan, maupun dokumen-dokumen lain apabila dalam gugatan cerai atau permohonan cerai disertai gugatan hak asuh anak maupun gugatan harta gono gini. Oleh karena itu, mengenai prosedur pengajuan, sekali lagi bisa datang sendiri maupun minta bantuan jasa advokat. Demikian uraian mengenai perceraian secara singkat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain.